Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini sate enak, saat teduh sejenak episode yang ke-61. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Yosua. Jadi saudara, kita akan menikmati sate enak saat teduh sejenak. Namun kita juga akan sekaligus belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua. Dan dalam waktu-waktu ke depan kita akan belajar dari pasal demi pasal dari kitab Yosua, dan tentu di situ ada banyak berkat Tuhan yang akan kita nikmati. Dan adapun tema firman Tuhan pada sate enak episode yang ke-61 ini ialah bersiaplah menerima berkat Tuhan. Wah, ini satu tema yang luar biasa. Bahkan mungkin ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang. Di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit, dalam segala keterpurukan, dalam segala kesulitan dan pergumulan, ketika ada seseorang yang berkata, bersiapkah engkau menerima berkat Tuhan? Wah, ini bisa dipastikan bahwa kita akan dengan antusias untuk mengiyakan atau mengaminkan. Demikian juga ketika kita belajar kitab Yosua, sesungguhnya kita sedang bersiap menikmati berkat Tuhan. Kitab Yosua merupakan satu kitab yang memiliki satu nuansa atau iklim yang agak sedikit berbeda dengan dua atau kitab-kitab sebelum dan sesudahnya. Ketika kita belajar beberapa waktu yang lalu dari beberapa pasal dari kitab Bilangan, kita begitu memahami bahwa kitab Bilangan itu bicara tentang kegelapan, ya, kegagalan, dan ada begitu banyak penghukuman-penghukuman yang terjadi, dan disitulah seluruh bangsa Israel keturunan Mesir, ya, atau generasi Mesir dihabiskan oleh Tuhan, tanda kutip, oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Sehingga kitab Bilangan itu begitu menyeramkan, begitu menyusahkan, dan di sana kita bertemu dengan kegagalan. Kemudian satu kitab ke depan itulah kitab Hakim-Hakim, juga bicara tentang mata rantai atau siklus kegagalan atau lingkaran setan, ya. Tetapi kali ini kita akan mencoba melihat satu iklim atau satu nuansa kitab yang begitu menyukakan hati karena bicara tentang menerima berkat Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kitab Yosua, saya akan membaca 1-2 ayat. Walaupun renungan kita hari ini dari pasal 1 ayat 1 sampai 9, tapi saya hanya membaca 1-2 ayat dari bagian-bagian pendahuluan. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan kitab Yosua, nama Yosua sendiri, ya, Yahweh atau Tuhan adalah penyelamat atau Tuhan menyelamatkan. Ya.
Ini satu nama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua pada saat dia bersama-sama dengan Musa pada waktu itu. Ya, dikatakan kalau kita memperhatikan kitab Yosua, maka sebenarnya dengan tema bersiaplah menerima berkat Tuhan, kita kembali jauh, ya. Bahkan mungkin ratusan tahun sebelumnya, yaitu pada zaman Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, Tuhan pernah berjanji bahwa dia akan menjadikan keturunan Abraham banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Yang kedua, dia akan memberikan negeri tanah perjanjian dan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Nah, itu janji itu sudah diucapkan Tuhan ratusan tahun sebelum konteks Yosua ini terjadi. Itu konteks jauhnya. Kemudian kalau kita melihat, ya, konteks jauh tentu juga bicara tentang satu hari perhentian. Mengapa saya katakan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan? Karena tentulah hari perhentian yang sesungguhnya yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 8, itulah sebenarnya yang menjadi tempat peristirahatan kita, tempat kita bersenang-senang, tempat kita bersama-sama dengan Tuhan nanti dalam surga kekekalan, seperti terdapat dalam Ibrani 4 ayat 8. Nah, kita melihat gambaran jauh atau konteks, ya, jauhnya sebelum dan sesudahnya. Sekarang kita coba lihat, mulai mengkerucut kepada konteks dekat kitab Yosua. Tentu sebagaimana yang saya baca tadi, adalah konteks atau peristiwa-peristiwa yang sangat dekat dengan pasal 1. Ya. Misalnya kalau kita membaca peristiwa yang terdapat di dalam kitab Yosua, ya, bisa kita bandingkan dengan kitab Ulangan pasal 11, ya. Dan satu istilah yang kita baca tadi, konteks yang paling dekat dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ya. Kita bisa lihat, kapan Musa mati? Jadi sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, kapan Musa mati? Kalau kita memperhatikan Ulangan pasal yang ke-34, ya, coba kita melihat, ya, Ulangan pasal 34, ayat 5 sampai dengan 8, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan, ya. Dan dikuburkannya lah. Nah, pakai istilah dikuburkannya lah. Ya, siapa yang menguburkan? Kalau tadi ayat 5 dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, maka dilanjutkan dan dikuburkannya lah. Ya, jadi subjeknya tentulah Tuhan. Ya, dikuburkannya lah dia di satu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Menurut yang saya pahami sampai hari ini untuk sementara, mungkin ini satu-satunya manusia yang pernah dikuburkan oleh Tuhan. Saudara bisa lihat, ya, gramatikalnya secara dalam bahasa Ibrani juga pakai kata gantinya yang menunjuk kepada subjek Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat di situ. Itu kira-kira konteksnya. Oke? Kemudian kita akan lihat apa saja yang terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu. Yang pertama, kita mau melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Yang pertama kita lihat ada perintah Tuhan kepada Yosua. Oke. Nah, kita akan memperhatikan siapa sih Yosua itu, ya. Nanti teman-teman, saudara, sahabat bisa memperhatikan PPT yang saya tampilkan. Itu yang saya katakan tadi sambil kita merenung, sambil kita belajar perjanjian lama. Ya. Yosua, dia adalah seorang panglima perang. Itu yang pertama, ya. Kemudian dia salah seorang mata-mata dari 12 mata-mata yang pernah diutus oleh Musa. Dia seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Dia orang yang penuh dengan roh, orang yang setia. Abdi Musa. Ya. Kalau kita perhatikan di situ, maka sangatlah tepat. Kalau perintah Tuhan itu tidak ditujukan kepada seseorang yang
tidak memiliki kompetensi, tapi sungguh-sungguh kepada seseorang yang memang sejak awal, sebelum sebelum Musa mati pun sesungguhnya Yosua telah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa sebelum Musa mati. Saudara bisa perhatikan nanti bilangan pasal 27 dan ulangan pasal yang ke-31, kita bisa melihat di sana. Oke, apa isi perintahnya? Dikatakan seberangilah, ya. Dikatakan bangkitlah, ya. Kemudian seberangilah. Oke. Perintah itu ditujukan kepada Yosua supaya membawa Israel memasuki tanah perjanjian yang merupakan berkat yang besar yang pernah dijanjikan kepada Abraham, bapak leluhur mereka. Nah, kemudian yang menarik, perintah itu tidak hanya sekedar perintah, karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel tidak akan mungkin bisa masuk tanah perjanjian dan menerima berkat itu kalau Tuhan tidak berinisiatif dan campur tangan di dalamnya. Maka saudara perhatikan, perintah itu ditandai, ya, ditandai dengan janji Allah. Itu yang pertama. Dia katakan, yang aku sendiri telah berikan. Sesungguhnya kalau kita lihat secara gramatikal bahasa aslinya, aku sendiri telah berikan, ya, atau saya telah terus, atau sedang, atau terus menerus berikan. Jadi sesungguhnya berkat itu sudah diberikan, tinggal sekarang bagaimana menggapainya, tinggal sekarang bagaimana menikmatinya. Perhatikan, ini bahasa Alkitab yang luar biasa. Kemudian yang kedua, perintah itu juga disertai dengan janji Tuhan. Itu kita bisa lihat pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Dikatakan di sana, setiap tempat yang akan dilalui, yang diinjak kakimu, wah luar biasa, telah diberikan. Lagi-lagi ada istilah, seperti yang telah kujanjikan. Jadi satu, ya kalau kita memperhatikan, yang pertama ada janji Allah, ya. Kemudian yang kedua ada jaminan, ya itulah dari ayat 2 sampai 5. Kemudian jaminan Allah itu dipertegas, ya. Jadi Tuhan memberi jaminan, kemudian jaminan itu dipertegas dengan apa? Kalau saudara perhatikan nanti ayat yang ke-2 sampai 5, oh, tanah yang diberikan itu telah diberikan batas-batasnya. Wah, ini luar biasa. Saudara, perhatikan. Karena yang memberikan tanah itu adalah sang pemilik, jadi dia tahu batas-batasnya. Bukan orang lain, bukan orang yang menyewa, ya, tetapi pemiliknya yang memberikan. Maka waktu dia memberikan jaminan, dia berikan batas-batasnya. Perhatikan itu baik-baik, ya. Yang kita perhatikan di dalam pembacaan ini, ya, yang kemudian dikatakan selain ada jaminan, di dalam jaminan itu juga Tuhan menjelaskan bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Maka di sana dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau, ya, tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau lemah. Kemudian tidak ada seorang pun yang mampu berdiri menghadapi engkau. Wah, ini kita bisa lihat. Jadi ini bentuk perlindungan Tuhan, ya, bentuk perlindungan Tuhan. Kemudian yang berikut juga dikatakan di dalam ayat-ayat itu, Allah sendiri bersama-sama dengan umatnya. Kalau kita membaca secara literal, itu ingin berkata, saya ada bersama-sama dengan engkau. Ya, lagi-lagi mari kita renungkan. Yang memberi janji ini adalah sang pemilik tanah perjanjian. Ya, diberikan janji, diberikan perintah. Dalam perintah itu ada janji, ada jaminan. Di dalam jaminan itu ada penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Allah sendiri menyertai umatnya. Sekarang mari kita perhatikan. Ya, ternyata di dalam perintah itu kita menemukan ada hal-hal yang harus
diingat oleh Yosua dan bangsa Israel. Ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Berkali-kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 4 kali dipakai istilah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Dikatakan itu sesuatu yang terus-menerus diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua. Kira-kira mengapa? Ya. Jadi saya sudah dimulai dengan janji, dimulai dengan jaminan dan penyertaan, ya. Maka sekarang secara pribadi, secara personal, Tuhan juga berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali diulang dalam pasal 1, pasal sebelumnya juga ada, pasal sesudahnya juga diulang. Ya. Mari kita lihat. Ternyata kalimat ini menjelaskan kondisi yang dihadapi oleh Yosua. Untuk menerima berkat yang luar biasa itu, saudara, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Khususnya untuk Yosua, yang pertama bisa kita lihat, Yosua itu sudah tua, saudara. Ya, diperkirakan usianya 80 tahun. Ya, kalau kita memperhatikan nanti pasal 14 ayat yang ke-10, ya. Ia mati pada usia 110 tahun. Ya. Kemudian itu juga mau menjelaskan bahwa Yosua sebenarnya sebagai pemimpin, dia juga mengalami kegentaran karena ia menjadi pemimpin menggantikan Musa yang luar biasa dan memiliki nama besar. Jadi kalau dulu dia hanya sebagai orang kedua, sekarang dia menjadi top leader, menjadi pemimpin, dan ini tidak gampang. Saudara bisa perhatikan siapa Musa yang memiliki nama yang besar. Misalnya kalau kita lihat Keluaran 33 ayat 9-11, Bilangan pasal 12 ayat 6-8, Ulangan 34 ayat 10. Oke? Kita bisa melihat di situ. Ya, jadi ini alasan yang pertama. Mengapa Tuhan terus-menerus katakan, jadilah kuat dan teguh. Ya, be strong and courage. Ya. Ini yang kita melihat. Yosua menggantikan Musa. Kemudian yang kedua, Yosua memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang jumlahnya kurang lebih 2 juta jiwa. Ini tidak gampang, saudara. Ya. Ada banyak pengalaman pahit yang disaksikan bahkan dialami oleh Yosua ketika pemimpin pada waktu itu masih Musa. Dan sekarang, dia yang harus menghadapi bangsa yang tegar tengkuk itu. Itu tantangan yang luar biasa. Yang ketiga, Yosua juga akan menghadapi bangsa-bangsa raksasa yang kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Bilangan pasal 13 dan seterusnya. Saudara perhatikan, ya. Berkat Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam, ya, konteks bangsa yang harus mereka tumpas. Jadi berkat itu tidak datang begitu saja, mereka harus menghadapi bangsa itu dan mereka harus membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan kepada Musa pada waktu itu. Oke? Kita lihat, ya. Kita memperhatikan bagian itu. Tetapi apa yang ketiga? Ya, ketika Musa dikatakan melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melalui dia, maka yang berikutnya yang kita lihat, tadi ada janji Tuhan bagi Yosua, ya. Setiap tempat yang diinjak akan menjadi milik mereka. Oke? Nah, ini kita memperhatikan. Nah, kemudian ada peneguhan Tuhan bagi Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat-ayat yang terakhir dari Yosua pasal 1 ayat 7-9. Maka di sana Tuhan memberi peneguhan kepada Yosua supaya dia jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, tetapi dia harus bertindak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum Tuhan. Ayat yang ke-7, ya, memperkatakan hukum Taurat itu, merenungkan hukum Taurat itu. Oke? Maka apa yang terjadi, saudara? Ketika itu dilakukan, meskipun ini nanti kita akan sambung dalam episode selanjutnya, ya, apa yang Tuhan katakan? Ya, dikatakan
Kalau engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Dengan kata lain, berkat yang sudah sesungguhnya saya berikan, kau tinggal hanya menikmati. Tapi engkau membutuhkan ketaatan, kesetiaan, ya, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka akan terwujudlah berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Apa aplikasinya bagi kita? Yang pertama, percayalah, sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Janji Tuhan, ya, tidak ditentukan kondisi manusia. Waktu itu Musa telah mati, Abraham telah mati, Musa telah mati. Tapi janji Tuhan tidak pernah mati. Ya. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Janji apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Ya, yang kedua, Tuhan berjanji, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti Dia tidak meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Ya. Dan yang ketiga, mari kita hidup berpusat pada firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita sampai kepada berkat kekekalan, peristirahatan yang sesungguhnya seperti kitab Ibrani katakan tadi. Sehingga saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita, ya, selain kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita belajar dari dalamnya, maka saya sangat yakin, ya, firman Tuhan ini akan digenapi bagi tiap pribadi, bagi saya, bagi keluarga saya, bagi kita semua, bahwa pada akhirnya berkat yang luar biasa yang telah dijanjikan Tuhan pertama sekali kepada Abraham juga telah kita terima, tetapi masih akan kita terima dalam peristirahatan, dalam hari peristirahatan yang sesungguhnya. Itulah dalam kekekalan. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini yang pasti akan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Kiranya memberkati semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.